Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan dalam hidup kami, perkenankanlah kami agar senantiasa menyadari diri bahwa kami adalah orang yang Engkau pilih untuk saling melayani di dunia ini. Bantulah kami untuk senantiasa bergembira dalam perjalanan hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, menjelang masa Advent, bacaan-bacaan yang ditawarkan pada minggu ini bernuansa akhir zaman. Pada bacaan hari ini menyatakan bentuk panggilan sejati perihal mengikuti Yesus. Kita bisa merenungkan bahwa mengikuti Yesus bukanlah perkara yang mudah. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa ketika mengikutinya tentu akan mengalami penganiayaan yang diterima sebagai bentuk pelayanan. Pada masa kini, berbicara tentang penganiayaan bukanlah semata-mata dalam bentuk fisik. Penganiayaan bisa terjadi dalam bentuk fitnah ataupun tindakan bully, seperti berita hoaks atau bohong yang saat ini sangat merebak di tengah masyarakat kita. Lantas, apakah mengikuti Yesus bisa dikatakan sebagai orang yang menikmati rasa kesakitan? Tentu tidak. Pernyataan Yesus bukan dimaksudkan pada hal tersebut sama sekali. Perlu kita sadari bahwa sebelum Yesus mengatakan tentang penganiayaan ataupun kesulitan lainnya, Yesus mengatakan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Dia. Maka, Tuhan tidak akan memberi cobaan yang lebih dari kekuatan kita. Ketika kita merasa bahwa kita mengalami penderitaan, bolehlah kita menggambarkan diri kita dalam padang gurun. Kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita, dan kita merasa sendirian. Tetapi
Kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup sesuai dengan keinginan kita semata. Tuhan menumbuh kembangkan pribadi kita menjadi dewasa dalam rupa-rupa tantangan hidup yang kita jalani setiap hari. Oleh karena itu, pada hari ini Tuhan mengajak kita agar kita setia pada panggilan kita dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita alami. Tuhan senantiasa mendampingi setiap perjalanan hidup kita, menjadi contohnya pada kita bahwa Yesus Kristus menebus dosa kita manusia dengan jalan salib dan penderitaan. Setelah jalan salib dan penderitaan, kita percaya bahwa adanya kebangkitan. Maka segala penderitaan yang kita rasakan saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menemani kita, membawa kita sampai pada kebangkitan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami saat ini. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami, khususnya pada hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.